Nah, orang lain tidak melihat, tapi kita bisa melihat itu gitu. Sering terjadi dia juga kalau pas naik motor gitu pulang dari kampus gitu melewati perempatan, tiba-tiba dia berhenti dan tiba-tiba marah-marah. Apa yang dia lihat? Ternyata dia melihat di perempatan itu ada ya kayak sosok itu tinggi gede dan mau mencelakai orang lah gitu. Jadi dia bercerita ternyata di perempatan, di tempat-tempat yang angker itu, ya kalau menurut mata batin dia itu kejadian kecelakaan yang terjadi itu ya memang ada andilnya dari makhluk-makhluk seperti itu, terlepas dari percaya atau enggak, yaitu penuturan dari Allah yang dia memang sudah tembus mata batinnya secara permanen gitu. Jadi dia sering gitu ya marah-marah di perempatan gitu. Orang yang melihatnya juga wah menganggap bahwa ini orang kenapa gitu, ini anak kenapa kok tiba-tiba marahin gitu dan berantem gitu ya, nggak sedikit hal kejadian yang membuat dia akhirnya sampai berantem lah sama makhluk-makhluk yang seperti itu gitu ya. Eh, kalau malam saat itu kita juga sering ngumpul lah ya, kita sering bercerita gitu jam 1 jam 2 gitu ya. Saya tahu cerita ini juga dari dia, kalau pas malam dia itu kan makan gitu ya, terus dia kalau makan itu malam biasa jam 12 jam 1. Nah kebetulan saya itu juga ada di warung itu bareng, kita akhirnya ngobrol. Saat itu kita seringnya itu kalau ngobrol malam itu sama orang, ada satu kumpulan band lah itu dari Kalimantan, yang masih sangat ingat itu ada yang namanya Ivan, ada Yoga, dan ada beberapa lagi lah saya agak lupa itu, tapi yang masih saya ingat itu ada Yoga sama Ivan. Nah kebetulan si Ivan sekarang jadi vokalis Seventeen. Dulu itu kita bareng-bareng. Van, kalau kamu lihat ini yo mungkin kamu lupa sama saya, tapi kita dulu pernah ngobrol sama Ale, sama Yoga, sama yang lain. Dan yo buat sahabat, saya nggak buka kartu gitu, tapi yo di antara kita ber yang ngumpul gitu kalau malam kita ngobrol gitu yo Ivan itulah yang paling kecing gitu, kalau bahasa Jawanya nggak paling nggak pemberani gitu ya. Ale selalu bercerita gitu kalau itu loh di belakang loh gitu, dan yo akhirnya teman-teman kita Ale gitu sering ngerjain si Ivan gitu, karena Ivan memang memang yo paling penakut lah di antara kita-kita yang di situ gitu. Pernah ada satu kejadian yo ya nggak tahu si Ale ngerjain atau memang tanpa disengaja, pada saat kita ngobrol itu tiba-tiba si Ivan vokalis Seventeen yang sekarang itu, kalau dulu itu kan masih band-band yo band-band kampus gitu ya, tiba-tiba dia itu kaget gitu, jundal lah gitu kalau bahasa Jawa, kaget terus sama Ale ketawa aja, si Ale ketawa terus ditanya ada apa gitu, kok ada yang nyolek gitu, si Ivan bilang seperti itu, ketawa semua. Tapi yo si Ale santai aja, dia ketawa, cuman dia ngomong bahwa iya tadi itu di belakang ada, belakang Ivan ada dua, terus Ivan langsung mepet ke Yoga dan dia nggak mau jauh-jauh dari si Ale, karena memang Ale yang paling paling bisa lah ya di antara kita gitu, kalau yang lain kan cuman pendengar termasuk saya gitu. Nah pada saat itu Ale sempat cerita bahwa kalau yang namanya makhluk jin gitu ya, itu sangat tertarik dengan atau kagum gitu dengan manusia, apalagi kalau ada seseorang atau kumpulan manusia yang lagi ngobrol tentang agama atau tentang kebaikan. Kata Ale itu ternyata mereka jauh lebih banyak yang mengurumuni gitu. Ale sering bilang kalau pas kita lagi ngobrol itu bareng-bareng gitu di di trotoar gitulah, di pinggir jalan gitu sambil habis makan makan yo pecel lele lah apa gitu, kita ngopi gitu. Ale sering bilang kalau yo yang datang banyak sekali gitu, karena ya mungkin Ale memang auranya sudah beda gitu ya, dia juga udah ilmunya juga udah tinggi gitu. Dan yang paling kita heran dari Ale itu adalah bahwa terawangan gitu. Kalau terawangan itu meramal, dia ya meramal, meramalnya itu jago sekali Ale itu. Dia itu kalau meramal yo yo boleh dibilang tepat banget gitu ya.
Ya saya buktikan sendiri. Dulu saat itu saya diramal kalau suatu ketika nanti kamu akan kerja di perusahaan gede ya kamu. Coba lihat kamu setahun, 2 tahun ke depan, 1 tahun lagi kamu akan kerja di perusahaan gede. Dan kenyataannya ya memang benar gitu ya. Setahun setelah itu, Ale itu apa yang dikatakan Ale itu benar. Saya akhirnya keterima di sebuah perusahaan yang gede gitu dan wah saya waktu itu kok bener ya. Dan saya waktu itu berpikir bahwa mungkin cuma kebetulan aja gitu ya, tapi setelah beberapa puluh tahun saya nggak ketemu Ale, dia juga sempat ngeramal tentang keluarga saya, adik saya, mbak Yu saya, ibu saya, dan bapak saya. Dan setelah saya ingat-ingat ternyata semua yang dulu diramalkan atau diomongin Ale padahal berpuluh-puluh tahun ke belakang ternyata benar. Jadi saya sempat ya Allah kok bener ya omongan Ale ya, maksudnya yo saya agak heran aja gitu kok beberapa puluh tahun dia udah tahu gitu. Sempat saya nanya waktu itu ke Ale bahwa Ale kok kamu bisa tahu sih masa depan seseorang, bisa tahu masa lalunya. Si Ale cuma ketawa dan dia jawab, jadi kalau dia bertemu dengan seseorang di sebelah orang tersebut itu kayak ada layar TV, kayak layar tancap gitu yang gede sekali, dan ada gambar kayak video gitu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi anehnya dia itu paham gitu loh. Anehnya si Allah itu paham dengan kejadian-kejadian, gambaran-gambaran yang ada di sebelahnya. Jadi kayak ada layar monitor tersebut gitu. Saya sampai oh ternyata proses penerawangan seseorang itu seperti itu. Makanya kalau Ale ketemu seseorang dia sering senyum, sering ketawa gitu. Terus tiba-tiba dia nyeplos. Kamu kemarin gini ya. 10 hari yang lalu kamu habis ini ya, oh kamu setahun yang akan datang seperti ini. Itu sering sekali Ale seperti itu ya, karena mungkin Ale lagi wow, pintar-pintarnya, lagi sakti-saktinya kali ya, mungkin ya seperti itu ya. Bahkan si Yoga, si Ivan pun dia setelah diramal, pokoknya semua teman yang dekat sama dia itu diramal sama dia gitu, bahwa nantinya akan seperti ini, terus kemarin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya mungkin kalau kita bilang dia sebagai kayak orang, ya orang pinter gitulah, orang-orang yang sakti lah gitu. Ya itu cerita saya lah tentang Ale yang mati suri. Intinya bahwa kalau orang, ya saya juga sempat heran juga ya, kenapa setelah mati suri kehidupannya jadi berubah gitu ya, jadi berubah yang sangat drastis. Yang dulunya Ale orang yang yo kecanduan narkoba, dia itu suka apa, suka minum, suka apa dan lain sebagainya, berubah drastis. Kalau saya perhatikan ya Allah memang adil ya. Kita melihatnya dari cerita saya yang barusan, Allah itu adil, bahwa masa lalu seorang bisa dirubah dalam waktu yang sebentar. Mungkin dengan mati surinya Allah itu, Allah punya kehendak ingin merubah kehidupan Allah yang tadinya hitam kelam menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, mungkin bagi agama gitu atau keluarganya khususnya gitu ya. eh Mungkin ini cerita saya tentang mati surinya teman saya atau sahabat saya yang bernama Ale dari Bima. Mungkin suatu ketika Ale bisa melihat, hai Le, masih ikut sama saya nggak Le? Yo, kita dulu teman di Jogja bareng sama Ivan sama Yoga gitu. Si Ivan sekarang udah jadi vokalis Seventeen, saya sekarang ada di Pangandaran. Mudah-mudahan kamu yo, saya nggak tahu lah ya, salam lah buat si Ale kalau misalnya Ale melihat ini. Nah, kesimpulannya bahwa kita tidak boleh melihat masa lalu seseorang dengan atau ngejudge apapun tentang masa lalu seseorang, apa itu jelek, buruk atau apapun itu. Kalau Allah menghendaki dengan waktu yang sangat singkat, yuk semuanya bisa berubah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang yang lagi yuk ngalim, soleh, soleha atau berbuat baik, tidak menutup kemungkinan juga Allah juga bisa merubahnya menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi intinya dalam hidup ini yo kita yo tetap mendekat aja ke sama yang di atas atau Allah. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah
eh, mendengarkan atau mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.